Oke lah, kali ini anime yang mau Mimin bahas berjudul Hyakuren no Houtou Sakyaku Valkyrie. Menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat tertarik akan legenda urban. Yuto dan teman-temannya yang bernama Mitsuki mencoba serta menguji legenda urban pada dasarnya merupakan titik balik dari dunia nyata. Seharusnya Yuto tidak menguji legenda urban tersebut. Hal itu dikarenakan tabu dan bisa membawa ke masa lalu. Tepatnya pada kejadian legenda urban itu terjadi. Di suatu hari, Yuto pergi ke sebuah kuil untuk menguji legenda kuno berbentuk cermin kuno. Ia mengambil foto dirinya bersama cermin keramat yang ada di kuil tersebut. Namun tiba-tiba, ia berpindah ke suatu wilayah di masa lalu. Yuto pun menganggap bahwa dia berada di suatu belahan dunia pada zaman perunggu. By the way, gak usah ngebacot lagi di awal cuy. Langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan dengan mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Yuto Sou. Yuto adalah sosok pria baik hati. Ia berjuang untuk kebaikan semua rakyat dan keluarganya. Yuto bersikap sedikit naif dalam beberapa hal. Akan tetapi pada suatu sisi, Yuto akan sangat marah ketika melihat orang lain melakukan hal buruk. Yuto sangat tertarik kepada legenda kuno dan terus menguji benda keramat. Pada suatu hari, Yuto pergi ke sebuah kuil dan menguji cermin keramat yang ada di sana. Yuto mengambil foto dirinya dengan cermin keramat tersebut. Sehingga Yuto tak sengaja memindahkan dirinya sendiri ke zaman perunggu. Di dunia barunya tersebut, ia menjadi pimpinan dari klan serigala. Yuto mempelajari setiap informasi yang ia dapatkan. Namun keadaan memaksa ia untuk berperang dan mengamankan klan serigala. Pada malam harinya, Yuto sedang menggunakan smartphone untuk mencari informasi dan bentuk formasi perang abad ke-21. Kemudian wanita gemuk berambut panjang bernama Felicia menghampiri Yuto dan memintanya istirahat. Karena besok Yuto akan berperang. Keesokan harinya, perang pun dimulai. Di medan perang, Yuto menggunakan besi untuk bertarung melawan pasukan musuh. Dengan senjata besi membuat musuhnya kewalahan. Pada perang tersebut, Yuto menggunakan informasi palang. Formasi itu didapat Yuto dari androidnya. Adapun pencipta formasi palang adalah Alexander Agung dan Oda Nobunaga. Ketika melihat musuh dalam titik kehancuran, Yuto memerintahkan pasukan mengangkat bendera lalu menyerang pasukan musuh. Secara tiba-tiba datanglah tembakan anak panah menghampiri Yuto. Akan tetapi Felicia berhasil menangkap anak panah. Ternyata serangan berasal dari Einherjar yang merupakan orang klan tanduk. Kemudian tembakan anak panah terus menghampiri Yuto dan kawan-kawan. Namun keduanya terlihat anteng-anteng saja. Segera Felicia menggunakan cambuk untuk menghalau serangan musuh serta menggunakannya untuk menyerang musuh. Karena kecekatan Felicia membuat panah musuh tidak melukai mereka sedikit pun. Kemudian Yuto sedang mencemaskan pertarungan Run dengan pasukan musuh di baris depan. Akan tetapi Felicia yakin Run bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Apalagi Run adalah serigala terkuat Mananggar. Benar saja ucapan Felicia. Tidak lama Run telah mengalahkan klan tanduk. Setelah itu Run menghampiri Yuto serta Felicia. Run menanyakan keadaan Yuto. Dan dengan santuy Yuto mengatakan kalau dirinya tidak akan terluka. Sebab Yuto tidak turun tangan langsung ke medan pertempuran. Begitu pula si Run yang dirinya baik-baik saja. Bahkan tidak mendapatkan luka sedikit pun. Walau dirinya terjun langsung ke medan perang. Kemudian di tenda Yuto mereka mengadakan pertemuan untuk pertukaran cawan. Apabila Yuto telah mengalahkan musuh, dirinya akan menawarkan menjadi anaknya atau adiknya. Lantas penawaran itu Yuto sebut sebagai pertukaran cawan. Tampak Linnea merupakan patriarch dari klan tanduk. Tanpa basa-basi, Yuto menawarkan kalau Linnea akan menjadi anaknya. Namun Linnea menolak untuk tunduk kepada klan serigala. Karena Linnea tidak bersedia menjadi anaknya, maka Yuto memberikan penawaran lain, yaitu menjadi anaknya. Jikalau Linnea menolak pertukaran cawan, maka kota di mana Linnea hidup akan dihancurkan seperti Van. Padahal Yuto sama sekali tidak menghancurkan kota tersebut. Tetapi agar Linnea terpojok supaya menghindari pertumpahan darah menyebabkan Yuto mengatakannya.
Karena tak ada pilihan lain, Linnea menyetujuinya. Maka pilihan Linnea jatuh menjadi adiknya Yuto. Setelah perang usai, Yuto dan para pasukannya kembali ke tempat tinggal mereka. Di sana seluruh rakyatnya menyambut Yuto dengan penuh semangat. Apalagi Yuto membawa pulang kemenangan klan serigala. Lalu datanglah Juju bersama Acui menghampiri Yuto dan Felicia. Mereka mendoakan Yuto agar diberkahi oleh Dewi Angroboda. Karena keperluan mendesak, Yuto meninggalkan mereka. Akan tetapi Jojo atau Acui tidak menolerir sikap Yuto. Sebab keduanya merasa Yuto tidak menghormati mereka. Namun Felicia secepatnya mengatasi Jojo serta Acui. Sehingga Yuto pun bisa pergi dari sana. Akhirnya Yuto sampai di tujuan untuk mengisi daya smartphone-nya yang sudah mau lowbat. Dengan menggunakan tenaga surya, Yuto bisa mengecas handphone. Karena di zaman perunggu listrik belum ada. Lalu Yuto menghubungi Mitsuki yang berada di dunia asal. Segera keduanya saling ngobrol. Ketika melihat obrolan santai si Yuto, entah kenapa Felicia kelihatan sedih. Setelah itu Yuto merebahkan badannya untuk beristirahat. Pagi harinya Yuto sudah disambut oleh Felicia dan Ruan. Adapun Felicia membuatkan sarapan untuk Yuto menggunakan rotary quern. Alat tersebut Yuto ciptakan untuk membuat roti. Menurut Ruan, Yuto memiliki pengetahuan misterius karena bisa menciptakan banyak alat. Setelah itu Yuto bergegas sarapan pagi sambil membicarakan pertukaran cawan dengan klan tanduk. Yuto juga berpikir akan menambah banyak senjata besi. Kemudian Yuto ditemani Felicia singgah ke pabrik dan bertemu dengan Mandor Ingrid. Lantas ketiganya saling mengobrol. Ketika melihat cara bicara dan sikap Ingrid kepada Yuto membuat Felicia atau Yuto jadi ngakak. Setelah saling bercanda dan mengejek Yuto memberikan info kalau dirinya mengangkat patriark klan tanduk menjadi adik perempuannya. Sebab itulah klan tanduk akan menggunakan senjata sama seperti klan serigala. Hal itu akan menambah pekerjaan Ingrid membuat senjata besi dalam jumlah banyak. Lalu diadakannya ritual pertukaran cawan yang dipimpin oleh pendeta suci Alexius atas nama Kaisar Suci. Sehingga Liena resmi menjadi bagian dari klan serigala. Dengan pertukaran cawan, klan berlawanan dengan klan serigala akan menghilang. Maka dari itu kedamaian bisa tercapai. Sesudah melakukan ritual, Liena memohon kepada Yuto agar memperlakukan klan tanduk sama seperti klan serigala. Karena Yuto sekarang adalah kakaknya Liena yang akan menuruti permintaan adik kecilnya. Adapun sikap baik Yuto membuat Liena jadi terharu. Dikarenakan mereka mendapatkan info dari benteng klan tanduk, Yuto mengadakan rapat. Adapun isi pesan tersebut berisi klan Tapak Kuda, salah satu klan terbesar di barat, yang telah melakukan invasi ke wilayah klan tanduk. Klan itu membawa pasukan sekitar 10.000 orang. Maka dari itu, klan serigala akan membantu klan tanduk melawan musuh. Akan tetapi, Acui menolak keinginan sang patriark. Begitu pula dengan tetua lainnya yang sama seperti Acui. Mereka memberikan banyak alasan untuk menolak membantu klan tanduk. Ketika melihat para tetua cuma ngebacot terus menyebabkan Yuto jadi marah. Alhasil, Yuto memberikan para tetua wejangan. Lantas Yuto sebagai patriark klan serigala memutuskan untuk terlibat dengan klan tanduk melawan musuh. Selanjutnya patriark klan Tapak Kuda bernama Yang Vi terkejut melihat kedatangan klan serigala yang dikomandokan oleh Ruan. Padahal kekuatan serigala hanya terdiri dari kavaleri yang bisa bertarung hebat. Walau begitu, Yang Vi tetap menyemangati pasukannya. Kalau mereka tetap tenang, maka bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Setelah melakukan misinya, Run menyuruh anggota pergi dari wilayah musuh. Sontak saja membuat Yang Vi merasa kesal karena sudah dipermainkan musuh. Shin lalu berpindah ke wilayah klan tanduk. Tampak Liena mendapatkan laporan kalau Run berhasil mengecoh klan Tapak Kuda. Sewaktu mendapati kabar baik membuat Liena merasa lega. Apalagi Run terkenal dengan kehebatannya. Run juga pernah mengalahkan Enhager maupun penguasa Alzheimer. Setelah mengenang kehebatan Run, malah Liena berpindah kenangan di rapat waktu itu. Yuto membela klan tanduk di hadapan para tetua klan serigala. Bahkan Yuto bersedia membantu klan tanduk berperang melawan klan Tapak Kuda.
Kemudian Liena bertemu dengan Felicia dan Yuto. Di sana mereka nyampetin berbahasa basi. Setelah itu baru ngomongin hal serius tentang musuh. Lalu Yuto menyuruh prajuritnya makan dan minum sebelum bertempur. Karena membuat perut kenyang adalah kunci kekuatan. Saat itulah menyebabkan Liena keheran dengan perintah Yuto. Akan tetapi Yuto menjelaskan dengan mengutip perkataan Sun Tzu. Jikalau lelah dan lapar, maka tidak akan bisa bertanding sekuat tenaga. Oleh sebab itu, Yuto mengajak lainnya untuk makan. Scene lalu beralih ke medan pertempuran. Di sana Yang Vi memuji kekuatan klan serigala sekaligus meremehkan mereka. Karena baginya, kekuatan yang dimiliki pasukan tapak kuda lebih hebat. Sedangkan Liena teringat saat mengadakan rapat dengan Yuto, di mana Yuto mengatakan kemungkinan musuh akan melihat titik lemah Palang dan musuh akan menyerang dari samping. Maka pada saat itu, pasukan klan tanduk harus bisa bertahan. Begitu pula dengan Yuto yang sudah menyiapkan cara jitu untuk menghadapi klan tapak kuda. Ternyata saat di medan perang persis seperti uraian Yuto. Akan tetapi ketika melihat musuh datang mengejutkan Liena serta pasukannya, apalagi di sana ada patriark klan tapak kuda Yang Vi disebut monster. Meski demikian, Liena tetap menyemangati dan menenangkan pasukannya agar tidak goyah karena musuh. Sedangkan Yang Vi menyepelekan pasukan Liena. Dengan cekatan, Yang Vi mulai membantai satu persatu musuh. Setelah Yang Vi masuk ke dalam jebakan, Yuto memerintahkan Run untuk menyerang musuh. Adapun Run memberitahukan kepada Squon Mospel agar fokus pada Yang Vi. Ketika siap saling menyerang, Run dan Yang Vi memperkenalkan diri mereka masing-masing. Pertarungan keduanya pun dimulai dengan saling beradu tombak. Sewaktu bisa menjatuhkan Run, si Yang Vi mulai menganggap remeh serta mau melukai Run. Akan tetapi, Run mampu memotong senjata Yang Vi. Segera Run membabat habis Yang Vi. Sebelum ajal menjemput, Yang Vi sempat bertanya soal senjata Run. Lalu Run menjawab kemungkinan senjata berupa pedang itu dari Jepang. Di saat Yang Vi bisa skakmat di tangan kesatria tangguh seperti Run, membuat dirinya bisa mati dengan rasa bangga. Begitu pula halnya Run merasa terhormat bisa melawan seorang sekuat Yang Vi. Akhirnya Yang Vi meninggoy dan setelahnya Run mengumumkan kemenangan klan serigala atas klan tapak kuda. Kemenangannya pun disambut euforia oleh para pasukan. Sedangkan Liena merasa haru mengetahui kemenangan berada di pihaknya. Setelah peperangan, Liena menyampaikan keinginannya kepada Yuto and the gang. Liena ingin mengundurkan diri sebagai patriark klan tanduk. Oleh karenanya, Liena akan menyerahkan kepemimpinan kepada Yuto dengan menikahi dirinya. Sontak saja membuat lainnya auto kaget. Apalagi Run tidak setuju dengan pemikiran Liena. Namun menurut Yuto ada maksud lain di balik keputusan Liena. Maka dari itu Liena tidak boleh menutupinya. Lalu Liena menjelaskan bahwa patriark tak ditentukan dari garis darah tetapi dari kemampuan. Tradisi berkata bahwa hanya orang kuatlah yang harus menjadi pimpinan. Garis darah akan menimbulkan pembusukan dan patriark harus dipilih berdasarkan prestasi. Liena adalah patriark berdasarkan garis darah. Jika semua orang tahu status Liena, maka posisi Liena akan terancam. Lantas Liena bercerita tentang ayahnya dan bagaimana dirinya diangkat menjadi pimpinan klan. Walau ada banyak penolakan, namun Liena tetap ingin menjadi patriark. Apalagi demi kepercayaan sang ayah terhadapnya. Maka Liena ingin Yuto menjadi suaminya dan klan tanduk akan memiliki pimpinan hebat. Walau demikian, Yuto tak bisa memberi jawaban secara mendadak. Sebab masalahnya pernikahan harus dibahas bersama anggota klan serigala lainnya. Oleh karena itu, Liena bersedia menunggu jawaban Yuto. Adapun esoknya, Felicia sedang membantu Yuto. Ia mengenakan seragam kebesaran untuk ritual kemenangan. Dalam kesempatan itu, Felicia memberi masukan terkait tawaran Liena. Menurut Felicia, jika Yuto menikah dengan Liena, maka kota itu akan jatuh ke tangan Yuto. Dengan menggunakan tanah itu sebagai basis, Yuto bisa mendekati posisi penguasa Alfheimr.
Walau demikian, Yuto tidak akan menerima kesepakatan tersebut. Meski penawaran itu sangat bagus untuk klan serigala. Akan tetapi, Yuto merasa heran mengapa Felicia menyarankannya menikah dengan Liena. Dengan rasa sedih, Felicia menyampaikan perasaannya. Apalagi waktu Felicia tidak sengaja mendengar percakapan Yuto di telepon. Kala itu Yuto mengatakan ingin kembali ke dunia asal. Sehingga Felicia menjadi dilema dan berharap Yuto tetap tinggal bersamanya. Kalau menikah dan menjadi patriark klan tanduk, Yuto akan terus berada di dunia itu. Ketika mengetahui perasaan Felicia membuat Yuto minta maaf. Padahal Felicia sudah mendukung Yuto selama 2 tahun. Jika tiba-tiba Yuto pulang, maka sangat tidak adil meninggalkan Felicia. Bagi Yuto, Felicia adalah sahabat berharganya. Maka dari itu, Felicia bersedia membantu Yuto untuk menghentikan rencana pernikahan dengan Liena. Mendengar ucapan Felicia membuat Yuto merasa senang dan berharap Felicia bisa menggagalkannya. Selanjutnya ritual kemenangan dilakukan. Tampak Yuto sedang memberi penghormatan kepada leluhur. Sesudah menyelesaikan ritual, Yuto duduk beristirahat di samping Liena. Keduanya berbincang sambil Yuto menikmati hidangan di meja. Melihat keakraban Liena dan Yuto membuat Ramus mengibaratkan keduanya seperti pasangan suami istri. Sontak saja keduanya pun jadi salting. Datanglah Felicia mencairkan suasana. Tujuannya membantu Yuto menghadapi Liena. Segera Felicia memberikan aba-aba kepada Yuto. Kemudian datanglah pendeta suci Alexis bersama Stenfor merupakan pimpinan klan petir menguasai wilayah utara Vanaheim. Alasan kedatangannya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan klan serigala. Akan tetapi, anggota klan tanduk lain tak suka dengan kedatangan Stenfor. Apalagi masa lalu kelam klan tanduk dengan klan petir. Dengan santuinya, Stenfor malah mengatai mereka. Sewaktu merasa terhina, Ramus dan lainnya mengeluarkan pedang. Akan tetapi, Alexis menghentikannya dan mengatakan kalau Stenfor datang ke sana sebagai tamunya. Karena Alexis adalah seorang pendeta dari kekaisaran Asgore yang menguasai Yggdrasil. Maka Ramus dan lainnya bersedia memaafkan kekerasan Stenfor. Namun Stenfor membuat Ramus kesal hingga ia menjadi murka. Secepat kilat Stenfor udah berada di samping Ramus. Membuat lainnya auto kaget melihat kecepatan Stenfor. Dengan mudah Stenfor menghancurkan pedangnya si Ramus. Itu karena Mjolnir merupakan rune unik mengubah kekuatan besar menjadi energi penghancur. Adapun gerakan kilatnya disebabkan oleh rune Menghir-Joro. Di seluruh Yggdrasil, Stenfor salah satu dari 3 Eljanar memiliki rune kembar. Ketika mendapati keberadaan Yuto, Stenfor langsung menghampirinya. Akan tetapi rune menghentikan Stenfor mendekati Yuto. Melihat ciri-ciri rune si Stenfor langsung mengenalinya. Namun Stenfor tidak memperdulikannya dan malah terus menyamperi Yuto. Sewaktu melihat Liena, Stenfor juga meledeknya. Melihat tingkah Stenfor selalu menyepelekan orang lain menyebabkan Yuto kesal. Lantas ekspresi Yuto membuat Stenfor menyukainya. Yuto merasa tidak senang dengan Stenfor. Setelah berbahasa basi dengan Yuto, Stenfor pun pergi berlalu dari sana. Keesokan harinya, Felicia menemani Yuto berkeliling di pasar. Dari kejauhan, Chris dan Ai memperhatikan keduanya. Mereka merupakan orang dari klan Cakar. Lalu di pasar itu ada sang ibu bernama Cici serta anaknya bernama Evi sedang diperjualbelikan. Kedua orang berasal dari penduduk negeri utara. Segera Yuto langsung membeli ibu bersama anaknya. Yuto juga menyuruh untuk membawa keduanya ke tempat bendaharanya. Setelah itu Chris dan Ai singgah ke tempat Yuto dan kawan-kawan berada. Keduanya mulai ngebahas Yuto. Adapun Yuto dan kawan-kawan cuma terbengong ngeliat tingkah konyol Chris ataupun Ai. Lalu Ai serta Chris mulai memperkenalkan dirinya dengan baik dan membahas masalah pernikahan dengan Yuto. Karena pimpinan mereka Budfit meminta Chris melamar Yuto menjadi suaminya. Lantas Yuto menolaknya lalu menyuruh mereka pergi. Lalu Felicia sedang berbisik-bisik kepada Yuto. Akan tetapi Chris dan Ai mengetahui isi pembicaraan mereka.
ternyata keduanya seorang ejajar. Maka Yuto tak bisa sembarangan mengusir keduanya. Sebenarnya tujuan Chris ataupun Ai bukanlah soal pernikahan, melainkan hal lain. Keduanya lebih tertarik melakukan pertukaran cawan untuk menjadi anaknya Yuto. Adapun Yuto belum bisa mengetahui rahasia di balik kedua wanita dari klan Cakar. Sebelum menerima pertukaran cawan, Yuto meminta kakak beradik itu membuktikan diri terlebih dahulu. Karena cawan pemimpin klan Serigala bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Selanjutnya, Yuto dan kawan-kawan melakukan perjalanan bersama Chris dan Ai. Dengan kekuatan rune milik kakak beradik itu membuat perjalanan mereka lebih cepat. Yuto jadi berpikir kekuatan itu bisa digunakan dalam peperangan. Tibalah mereka di Gimel, merupakan wilayah lumbung padi terbesar. Dengan begitu, masalah persediaan makanan mereka telah teratasi. Kemudian Yuto ingin memperkenalkan sistem rotasi tanaman Northlok. Karena Gimel dulunya dikuasai oleh klan Tanduk, makanya tak bisa seenaknya saja meminta mereka untuk mengubah cara tanamnya. Adapun Liena yang main-main ke kota Gimel sekalian mampir bertemu Yuto untuk menanyakan jawaban pernikahan. Namun masalah sekarang, klan Cakar juga menawari pernikahan. Tiba-tiba Ai muncul di sana dan disusul oleh Chris. Kakak beradik itu mulai beradu argumen sehingga keduanya pun sibuk dengan dunia mereka. Sewaktu mengetahui hal itu membuat Liena membandingkan kalau klan Tanduk lebih kuat dari klan Cakar. Dengan begitu, pilihan seharusnya jatuh di tangan klan Tanduk. Segera Yuto mengalihkan topik untuk meredakan keributan antara ketiga wanita yang sedang memperebutkan Yuto. Dikarenakan Yuto baru saja menguasai kota Gimel, kemungkinan penduduk kota belum sepenuhnya menerima klan Serigala. Oleh sebab itu, Liena datang agar membantu Yuto berbicara dengan penduduk kota. Lantas Yuto mengungkapkan idenya kepada Liena. Yuto ingin memperbaiki metode pertanian penduduk kota. Akan tetapi, penduduk kota belum siap menerima metode rotasi tanaman Northlok. Metode tanaman Northlok adalah cara menanam berbagai jenis tanaman secara berurutan, sehingga tidak ada lahan kosong. Jadi lahan bisa lebih produktif. Lalu Liena meminta detail penjelasan agar nantinya ia mudah menyampaikan ke warga Gimel. Setelah itu, Liena mengumpulkan para penduduk kota, serta melakukan misi penyampaian sistem rotasi tanaman Northlok. Akibatnya banyak penduduk setuju. Apalagi Liena sudah membagi tempat di mana tumbuhan akan ditanam. Akan tetapi, masih saja ada beberapa orang takut gagal panen. Kalau Yuto bisa menjamin jika hal itu terjadi, maka pekerjaan akan dilakukan besok. Adapun Yuto menyetujui Liena. Setelah itu Yuto dan kawan-kawan mengadakan rapat sebab klan petir siap berperang. Berdasarkan info kalau klan petir sedang membeli banyak senjata digunakan untuk melawan klan Serigala. Segera Chris meminta dirinya untuk dikirim ke wilayah klan petir mencari informasi. Namun menurut Yuto itu sangat bahaya. Lantas Chris menyuruh untuk menangkap Olof. Secepat kilat, Ai sudah berada di dekat Olof dan menodongkan senjata. Sehingga Yuto tak perlu cemas soal kakak beradik, karena mereka memiliki kekuatan tempur. Oleh sebab itulah Yuto akan mengirim Chris dan Ai menyusup ke wilayah musuh. Apabila berhasil, maka keduanya bisa melakukan pertukaran cawan. Kemudian Yuto ditemani Liena dan Felicia berada di sungai Elifagan yang merupakan wilayah perbatasan klan Serigala dengan klan petir. Segera Yuto memerintahkan Liena melakukan tugas yang hanya bisa dilakukan olehnya, yaitu Liena diminta bertugas mengumpulkan warga membangun bendungan. Setelah itu Yuto mengadakan rapat membahas kekuatan militer Stanford yang sangat OP. Walau demikian, klan Serigala tidak akan kalah melawan klan petir. Keesokan harinya, pasukan klan petir yang berjumlah 8.000 orang sudah siap untuk bertempur. Jumlah pasukan klan petir lebih banyak dari pasukan klan Serigala. Selanjutnya kedua kubu pasukan sudah berada di arena medan pertempuran dan akan memulai peperangan. Tampak pasukan garis depan klan petir mati ditembak anak panah pasukan Serigala. Akan tetapi pasukan musuh semakin mendekat. Setelah itu Yuto menyuruh pasukan memanah mundur, lalu berganti dengan Palanes.
Ketika pasukan klan petir berhasil mendekat, formasi Palanes bertindak. Akibatnya, banyak pasukan musuh terkena hantaman besi. Kemudian, Stanford menyuruh Pialvi menyerang sisi kanan musuh. Fing membantai sisi kiri musuh dan Stanford akan memporak-porandakan musuh dari tengah. Adapun Run mendapatkan sinyal dari Yuto mulai bersiap untuk bertanding. Kedua kubu pun langsung bertarung. Sewaktu Run membantai Pialvi tidak mempan dikarenakan Stanford datang merusak tombak milik Run. Lantas Stanford menyerang Run secara bertubi-tubi. Karena tak bisa menang, Run memerintahkan pasukan Muspel miliknya untuk mundur. Lalu Stanford datang menyerang sendiri ke barisan musuh. Setelah membantainya, Stanford segera berlari ke arah Yuto berada. Namun formasi Palanes menghadangnya. Meski demikian, Stanford menyerobot paksa dan langsung membabat musuhnya. Ketika melihat kekuatan gila Stanford seperti monster, Yuto menganggap kalau Stanford reinkarnasi dari Xiang Yu. Sehingga Yuto memerintahkan Skadis turun ke arena untuk memberitahukan pasukannya mundur dari peperangan. Sewaktu Skadis sedang mengkomandokan pasukan, datanglah Stanford menyerang. Akan tetapi Skadis berhasil menangkisnya. Namun Stanford tidak menyerah dan menyerang Skadis kembali. Namun Skadis berhasil melukai wajah Stanford. Sehingga Stanford memuji kekuatan musuhnya lalu mengajaknya bertanding. Akan tetapi Skadis menolaknya, serta memberikan pengumuman kepada pasukan klan petir kalau senjata yang mereka lihat adalah besi meteor. Setelah mengatakannya, Skadis pergi berlalu meninggalkan Stanford beserta pasukannya. Sebelum menjauh, Skadis mengucapkan kalau pasukan klan petir membawa pulang besi tersebut, maka mereka tidak perlu bekerja lagi. Jelas saja perkataan Skadis menjadikan bumerang bagi pasukan musuh. Saat itulah pasukan hanya fokus dengan senjata besi yang tergeletak di tanah. Sehingga mereka tidak memperdulikan perintah Stanford. Kemudian Stanford sedang mengisi perutnya. Namun Pialvi datang memberikan laporan kalau Fing udah mati di tangan Skadis, menyebabkan selera makan Stanford menghilang. Akibatnya Stanford pun merasa sedih sebab sudah kehilangan saudara. Tanpa sadar Stanford menendang Pialvi. Kemudian Stanford berlari mengejar pasukan Yuto yang sedang melewati sungai. Akan tetapi Skadis datang menghalangi. Dari pertarungan dengan Skadis, Stanford pun mengetahui kalau keahlian Skadis adalah membalikan serangan. Lalu Skadis mengambil kesempatan untuk kabur menuju sungai. Akhirnya Stanford pun sudah kehilangan musuhnya di arena. Karena tidak akan membiarkan musuh kabur, Stanford menyeberang sungai. Walau banyak anak panah yang mendera, tetapi Stanford dapat menghindarinya. Setibanya di tepi sungai, Stanford sudah disambut oleh Skadis. Bahkan ada Rune, Felicia, dan lain-lain. Sehingga Stanford kini dikeroyok oleh klan serigala. Sedangkan pasukan klan petir dihujani anak panah lalu meninggoy. Karena terpojok, Stanford mengeluarkan kekuatannya sehingga dirinya bisa membalikkan keadaan. Namun tugas utama Skadis dan kawan-kawan hanya untuk menahan Stanford. Sebab mereka tahu tidak akan bisa menang melawan monster seperti Stanford. Setelah mengatakannya, Skadis dan kawan-kawan kabur dari sana. Mendadak air sungai mengamuk di tempat Stanford berada. Sehingga daerah itu pun menjadi lautan air. Ternyata untuk mengalahkan musuh seperti Stanford, Yuto menggunakan strategi Hanshin. Yaitu adalah amukan air sungai ulah dari Liena dengan merusak bendungan. Di lain sisi Stanford masih hidup. Tetapi dirinya terluka parah. Apalagi Stanford sudah kehilangan pasukannya. Lalu Stanford mengakui kekalahannya dan mengakui kehebatan strategi Yuto. Selanjutnya Felicia dan kawan-kawan mengajak Yuto untuk liburan dari pekerjaan sebentar. Akan tetapi Yuto menolaknya. Lantas Run dan kawan-kawan membujuk Yuto agar mau berlibur. Karena terus dipaksa, Yuto bersedia dan semuanya akan ikut tamasya pergi bersiap-siap. Selama Yuto tidak ada di tempat, maka dirinya memerintahkan Lanfear kepada Jurgen dalam beberapa hari.
Adapun menurut Jorgan, liburan itu penting juga bagi klan serigala. Sebab selama kondisi Yuto tetap sehat dan terus menjadi pimpinan klan serigala, menyebabkan kemakmuran klan serigala akan terjamin untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Kemudian Yuto ditemani para gadis pergi menuju lembah Sorstay. Setelah liburan, Rune mengambil senjata barunya dari Ingrid. Sepintas Rune teringat saat dia bertanding dengan Stanford, sehingga pedangnya pun terjatuh ke sungai. Ketika Rune menghela nafas, Ingrid merasa terhina. Padahal senjata baru itu adalah mahakarya besarnya. Sehingga Ingrid pun komplain melihat ekspresi wajah tidak senang Rune. Oleh sebab itulah, sampai Ingrid tidak memperoleh penjelasan, dirinya tidak akan membiarkan Rune pergi dari sana. Lantas Ingrid ngambek tidak mau membuatkan senjata Rune lagi. Karena Rune panik, terpaksa dia menceritakan penyebab dia menghela nafas. Kemudian datanglah Felicia dan Yuto ke ruangan kerja Ingrid agar ia menempa kembali pedang milik Rune. Melihat pedangnya kembali bersamanya lagi membuat Rune jadi mengharu biru. Setelah itu Yuto dan kawan-kawan berbincang-bincang sambil melihat dari atas suasana pasar yang ramai. Semenjak Yuto memimpin perekonomian, klan serigala meningkat pesat, menyebabkan kesejahteraan mereka. Sewaktu Evie membawa minuman untuk Yuko dan kawan-kawan, tak sengaja malah terlempar mengenai Yuto. Meski demikian, Yuto menenangkan Evie. Bagi Yuto, hal sepele tersebut tidak akan mengganggunya. Selanjutnya flashback ke masa lalu di mana Yuto baru diangkat menjadi pimpinan klan. Pada waktu itu, Patriarch klan serigala mengucapkan terima kasih kepada anggota karena telah berhasil mengalahkan klan Cakar. Tidak hanya itu saja, dirinya menundukkan kepala kepada anggotanya karena merasa bersalah atas kemampuannya sebagai pimpinan. Lantas Stephen menunjuk Yuto untuk menjadi penggantinya. Pengumuman itu menyebabkan Yuto kesal, sebab dirinya harus segera kembali ke dunia asalnya. Meski begitu, Stephen udah menetapkan keputusannya. Karena saat itu hanya Yuto yang mampu melindungi klan serigala. Namun Yuto bersikeras masih ada orang hebat seperti Looper. Ketika mendengar hal itu menyebabkan Looper marah kepada Yuto. Baginya, Yuto hanya bersandiwara saja. Padahal Yuto menginginkan jabatan tersebut. Adapun menjadi pimpinan klan adalah impian Looper. Maka dari itu, Looper berusaha keras melindungi rakyat dan Felicia. Supaya klan serigala bisa menjadi negara kuat setara dengan klan Cakar dan klan Tapak Kuda. Akan tetapi, berkat Yuto, impian Looper jadi kandas. Sekejap Looper melayangkan pedangnya ke arah Yuto. Tetapi Stephen menghalangi. Akibatnya sang ayah pun terluka serta tewas. Sehingga Looper kabur dari sana. Sebelum tewas, Stephen memberikan pesan kepada Yuto. Jika Yuto berhasil mengemban tugas sebagai pimpinan dan berniat kembali ke dunia asal, maka dari itu angkatlah Looper menjadi pimpinan klan. Setelah mengatakannya, Stephen meninggoy dengan tenang. Kembali ke masa depan, Yuto datang mencari informasi kekuatan musuh dari androidnya. Sesudah itu, Yuto menghubungi Mitsuki lalu mengobrol banyak hal. Kemudian Looper sedang membaca surat dari adiknya. Akan tetapi, Looper merasa suratnya bukan tulisan tangan Felicia. Looper berencana akan melakukan kudeta kepada Yuto agar bisa mengambil alih kembali semua miliknya. Sedangkan Yuto mendapatkan laporan bahwa klan Harimau Kumbang menyerang klan Tanduk. Apalagi kota Mervior telah dikuasai. Lantas Yuto memerintahkan Felicia segera mengumpulkan pasukan. Karena mereka akan bergegas ke arena pertempuran. Lalu Yuto beserta pasukan sedang melakukan persiapan. Akan tetapi pasukan musuh sudah hadir dan menyerang mereka. Klan Harimau Kumbang menggunakan taktik serang serta kabur yang digunakan Yuto saat melawan klan Tapak Kuda. Sehingga Yuto merasa jengkel sebab diserang oleh taktik buatan sendiri. Kini giliran pasukan Skadis yang membabat lawan. Pasukan Skadis menghujani anak panah ke arah pasukan musuh. Sewaktu merasa terpojok, pasukan musuh memilih mundur. Secara mendadak, pasukan musuh datang kembali menyerang membawa pasukan dalam jumlah banyak. Akibatnya, klan serigala sudah terkepung. Adapun perang kali ini, Looper beradu strategi dengan Yuto.
Karena Looper tahu kalau Yuto selalu mengandalkan android untuk membuat strategi perang. Sehingga Looper merasa yakin bisa mengalahkan Yuto dalam perang. Segera Looper memberikan kode supaya pasukannya langsung membantai klan serigala. Akan tetapi pasukan musuh masuk ke dalam jebakan Yuto. Ketika pasukan musuh menembakkan anak panah tidak bisa, sebab ada kereta kargo menghalanginya. Ternyata itu bukan kereta kargo biasa, melainkan menjadi benteng penghalang. Kemudian Yuto memerintahkan pasukannya menyerang musuh kembali. Ketika melihat keadaan pasukan kacau balau menyebabkan Shin berpikir untuk mundur. Akan tetapi Looper tidak bersedia sebab menurutnya mereka memiliki kesempatan menembus benteng Yuto. Kemudian Yuto tiba-tiba merasakan keanehan pada dirinya. Rupanya Yuto terkena sihir dari Shin. Wanita itu merapalkan mantra sihir ke dalam tubuh Yuto. Bahkan seluruh pasukan klan kumbang harimau kerasukan seperti zombie. Akhirnya pasukan zombie berhasil merusak benteng. Pada saat itulah Looper berkesempatan untuk masuk ke tempat Yuto. Setelah sekian lama mantan saudara kembali dipertemukan di medan peperangan. Sewaktu melihat musuh bebuyutannya di depan mata membuat Looper menyerang Yuto. Namun Felicia berusaha mencegah. Tetapi Looper tak peduli. Malahan Looper menyerang adiknya sendiri. Akan tetapi Yuto menghalanginya. Dan mereka pun beradu pedang. Rupanya kuda tidak menyukai bau unta, makanya kedatangan Ron menyebabkan kuda Looper mengamuk. Karena kudanya Looper ngambek, dia jadi tak bisa bertarung. Lalu kemudian memutuskan kabur. Selanjutnya cuaca sangat dingin membuat Yuto kedinginan. Karena Felicia sudah menyiapkan kotatsu, maka Yuto bergegas menghangatkan diri. Lalu Yuto mengajak Felicia untuk menikmati kotatsu bersama dirinya. Kotatsu buatan Ingrid dipanaskan oleh batu bara bukan listrik. Selanjutnya Evie bersekolah. Tetapi kehidupan sekolahnya tidak menyenangkan. Karena teman sekelasnya selalu mengabaikan Evie. Mereka sama sekali tidak mau berkomunikasi ataupun bermain bersama. Sewaktu melihat teman-temannya mengacuhkan Evie, membuat Yuto merasa cemas. Sebab Yuto yang menyuruh Evie pergi belajar di sekolah. Apalagi mengabaikan seseorang merupakan bentuk penindasan. Segera, Ai atau Chris mempunyai ide untuk mengatasi masalah Evie. Lantas kakak beradik mendaftar jadi murid di sekolah. Sang guru memperkenalkan mereka sebagai murid baru. Bukan hanya itu saja, ibu guru juga menjelaskan status Ai dan Chris merupakan putri dari pimpinan klan Cakar di Bootfield. Bahkan guru memberitahukan kalau Ai serta Chris sudah bertukar cawan dengan patriarks klan serigala. Seperti biasa, Chris selalu menjahili kakaknya sewaktu berkenalan dengan para murid. Adapun menurut informasi yang didapat Chris, bahwa di kelas itu dipimpin oleh Ratu. Karena Ratu melarang seluruh teman sekelas mendekati Evie. Maka dari itu semua anak mengabaikan Evie. Kesalahan tersebut berasal dari Yuto. Sebab waktu Evie pertama kali ke sekolah, Yuto mendampinginya. Malahan Yuto bersikap akrab dengan Evie. Sehingga membuat Ratu dan lainnya merasa cemburu. Mereka berharap bisa mendapatkan perhatian dari Yuto. Akan tetapi, maksud Yuto bersikap ramah kepada Evie agar kelak teman-temannya dekat dengannya. Namun ketika di lapangan tak sama seperti yang dipikirkan Yuto. Karena itulah Chris mempunyai cara dengan menjadi ratu kelas baru akan membuat perubahan. Kembali ke sekolah di mana Ratu mengajak teman-temannya untuk main ke rumahnya. Akan tetapi mereka mengabaikan dan mendekati Chris. Lalu Chris mengajak mereka ke tempat pemandian air panas. Melihat Evie yang tidak ikut, Ai menyuruhnya segera pergi bersenang-senang bersama Chris dan kawan-kawan. Lantas Evie nyamperin Ratu mengajaknya pergi bersama. Namun Ratu menolaknya sebab dirinya gengsi. Bagaimanapun Evie tidak akan menyerah hingga membuat Ratu pergi bersamanya. Akhirnya keduanya pun menjadi teman. Kemudian Chris dan Ai memberikan laporan kepada Yuto kalau mereka sudah mengatasi masalah Evie. Sehingga Yuto berpikir masa sekolah Chris serta Ai akan berakhir. Namun Chris membantahnya sebab ia masih akan bersekolah. Akan tetapi Ai tak mau bersekolah lagi. Malahan si adik memaksa kakaknya supaya bisa pandai menulis nama sendiri.
Setelah itu Yuto menghubungi Mitsuki lagi untuk meminta pendapat. Yuto kesulitan memilih hadiah. Kalau menurut Mitsuki, selama Yuto mencurahkan hatinya, maka semuanya bisa jadi hadiah. Hadiah buatan sendiri juga sangat bagus. Percakapan pun usai karena baterai HP lowbat. Kemudian Yuto ke ruang pandai besi untuk bekerja sama dengan Ingrid untuk membuat benda yang Yuto inginkan. Sewaktu melihat sketsa gambar buatan Yuto, Ingrid merasa aneh. Karena Felicia dan Run akan berulang tahun, jadi Yuto memutuskan membuat hadiah sendiri. Dalam sekejap Ingrid marah, karena demi kepentingan Yuto, dirinya harus mengorbankan hari liburnya. Lantas Ingrid merasa sedih menghabiskan hari liburnya membantu Yuto membuat sesuatu untuk wanita lain. Dengan penuh amarah, Ingrid memulai pekerjaannya. Akan tetapi, Yuto mencoba meredakan amarah Ingrid. Akhirnya Yuto berhasil mengubah suasana hati Ingrid. Apalagi itu merupakan kesempatan agar bisa menghabiskan waktu bersama Yuto. Kemudian sembari mengajari Yuto, Ingrid berusaha melancarkan rayuan. Namun Yuto tidak menghiraukannya. Akhirnya Yuto bisa menyelesaikan hadiah buatannya. Karena sebagian besar Ingrid membantu dalam pembuatan, Yuto jadi tidak yakin kalau itu bisa disebut sebagai ciptaannya. Akan tetapi, Ingrid menghibur dan mengatakan sebab desain dari pemikiran Yuto. Maka dari itu bisa disebut sebagai buatan Yuto. Apalagi Yuto sudah mencurahkan pikiran, waktu, tenaga di dalamnya. Dalam kesempatan di mana hanya Yuto dan Ingrid saja yang ada di sana, Yuto mulai berbicara jujur mengenai rayuan yang dilancarkan Ingrid. Sewaktu bekerja membuat hadiah, Yuto menganggap kalau perbuatan Ingrid terlalu jantan. Yuto mulai menceramahi Ingrid hingga membuat wanita itu panas. Ingrid kesal membogem Yuto hingga terpental. Keesokan paginya, Yuto menyapa Ingrid, tetapi Ingrid mengacuhkannya. Lalu Yuto memberikan hadiah kalung yang disebut Magatama. Kalung tersebut sengaja Yuto buat untuk Ingrid. Sebagai permintaan maaf sudah membuat Ingrid marah. Lantas Yuto menyadari kalau Ingrid ingin terlihat beda dan Yuto memuji Ingrid. Tanpa basa-basi, Ingrid langsung memakai kalungnya. Wanita tomboy itu merasa sangat senang. Di lain sisi, pendeta suci Alexis datang menemui Lopoter dan membantai patriark klan serigala. Karena kekaisaran memiliki kewajiban untuk melindungi tatanan. Lalu tatanan itu telah terganggu oleh klan serigala. Meski begitu, menurut Shin, klan petir dan klan kumbang harimau tidak memiliki hubungan sama sekali. Oleh sebab itu, tidak perlu bertukar cawan. Namun Loper bertanya jika bertukar cawan, posisinya sebagai apa? Sehingga Alexis menawarkan posisi sejajar. Alhasil, Loper menyetujuinya. Selanjutnya Mitsuki mengobrol dengan temannya si Ruri. Kedua wanita itu membahas soal Yuto. Menurut Ruri, mengapa Yuto bisa meninggalkan teman sebaik Mitsuki? Akan tetapi Mitsuki berpikir bukan Yuto yang tak mau pulang. Namun dirinya belum menemukan cara untuk bisa kembali ke dunia asal. Walau Mitsuki sebenarnya belum jadian dengan Yuto. Sewaktu memikirkan Yuto dikelilingi banyak wanita cantik di sana, membuat Ruri cemas akan nasib Mitsuki. Meski demikian, Mitsuki yakin kalau Yuto tidak akan begitu. Agar Mitsuki tak sendirian di tahun baru kelak, Ruri berencana mengajak Mitsuki ke rumahnya untuk merayakan tahun baru bersama-sama. Apalagi kakak sepupunya si Ruri yang belajar di luar negeri akan kembali ke Jepang. Seketika Mitsuki teringat saya si manusia cerdas yang mengerti banyak hal. Apalagi saya seorang arkeolog sudah mendapatkan gelar. Kemungkinan saja saya tahu tentang dunia Yuto berada. Lantas Mitsuki dan Ruri mengunjungi kediaman saya. Saya begitu tertarik mendengar kisah Yuto yang terlempar ke masa lalu. Untuk mengetahui detailnya, maka saya ingin Mitsuki menceritakan secara terperinci. Setelah mendengarkannya, saya akan memutuskan mempercayai perkataan Mitsuki atau tidak. Walau sekarang Yuto berada di zaman perunggu Yggdrasil. Meski demikian, saya tak bisa membayangkan kapan dan di mana Yuto berada. Karena Mitsuki banyak menggunakan istilah dari mitologi Norse. Tetapi itu berbeda dari mitos yang saya ketahui. Begitu pula dengan Yuto yang berpikir sama seperti saya.
Meski begitu, ada kesamaan yang menyebabkan saya penasaran. Seperti gelar Yuto sebagai serigala jahat Horst Fitzner, nama lain dari Fenrir, palu penghancur Mjolnir, dan sabuk kekuatan Maxine George kepunyaan Patriarch klan petir. Semua itu berhubungan dengan Thor dalam beberapa aspek. Ditambah Yuto menggunakan strategi luapan sungai untuk mengalahkannya. Ada ular besar bernama Jomugran bertarung melawan Thor 3 kali. Selama Ragnarok terjadi, dia mampu menyapu daratan dengan banjir. Apalagi Yuto memiliki nama yang diawali dari kata Su serta diakhiri To. Karena Fenrir dan Jomungandr terus terlibat dalam Ragnarok. Dalam dongeng Ragnarok ada raksasa bernama Si Hitam. Dia memimpin Muspel dengan menunggang kuda. Ia melintasi jembatan pelangi Bifrost untuk menyerang Asgard. Si Hitam adalah raksasa api yang menghancurkan 9 dunia. Mungkin nama Shou Yuto telah dipersingkat menjadi Sword. Sedangkan nama Shinomiya mirip dengan nama istri Sword, Shin Rama. Jadi Mitsuki mengambil kesimpulan kalau Yuto mengikuti kisah mitologi Norse. Namun menurut saya, Yuto membuat mitos Norse yang asli. Adapun mitologi Norse tercipta antara 1000 tahun sebelum Masehi dan kelahiran Kristus. Karena Yuto berada di masa sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Berarti pada zaman sebelum mitos dimulai. Akibat mengetahui hal itu membuat Mitsuki cemas. Sebab Fenrir dan Jomungandr terbunuh di akhir mitos. Walaupun demikian, karena kejadian Yuto melenceng dari mitos, bisa saja itu tak akan terjadi. Karena mitologi Norse dikisahkan secara lisan, maka tidak akan tahu kebenaran dalam mitologi tersebut. Oleh karenanya, Mitsuki tak boleh kehilangan harapan. Kembali ke zaman perunggu. Yuto sedang menelpon Mitsuki. Akan tetapi kali ini Mitsuki tidak menjawab panggilannya, menyebabkan Yuto cemas. Sedangkan Felicia dan kawan-kawan sibuk membuat pakaian untuk Yuto. Kemudian Mitsuki menghubungi Yuto. Mereka mengobrol seperti biasanya. Setelah selesai bicara, Yuto memutuskan untuk jalan-jalan malam. Sambil berjalan, dirinya teringat perkataan Mitsuki soal mitologi Norse. Sedangkan Yuto sama sekali tak mengerti dengan mitologinya. Tidak sengaja Yuto berpapasan di jalan dengan Ai dan Chris. Lantas keduanya ikut bersama Yuto. Setelah itu Yuto masuk ke dalam bar. Di sana semua orang memberi penghormatan kepadanya. Di sana juga Yuto bertemu dengan wanita yang sangat mirip dengan Mitsuki. Wanita gemoy itu adalah pewaris sejati kekaisaran Asgard. Kaisar ilahi ke-13 bernama Sigdriva. Selanjutnya Yuto membawa Sigdriva di kediamannya. Akan tetapi Sigdriva menyamar sebagai anggota dari salah satu 3 keluarga besar Asgard putri dari klan Jar bernama Leava. Ketika melihat wajah Leava, Felicia mengira kalau wanita itu adalah Mitsuki. Keesokan harinya, Leava meminta masuk ke ruangan Pandai Besi. Tetapi pengawal menolaknya. Datanglah Yuto memberitahu kalau ruangan Pandai Besi tidak boleh dimasuki klan lain. Karena terjadi keributan, Ingrid keluar. Sama seperti Felicia, Ingrid mengira Leava adalah Mitsuki. Kemudian Leava sangat senang melihat sosok Pandai Besi terkenal Ingrid. Ternyata Leava adalah salah satu pelanggan mereka. Leava merasa aneh, sudah beberapa kali dirinya dikira Mitsuki. Apalagi hal aneh yang diucapkan Ingrid soal dunia lain. Lantas Yuto menceritakan dia datang dari dunia asal yang terdampar ke zaman perunggu. Dengan melihat cermin terbuat dari logam elf, dan pada saat itu Felicia menggunakan sihir sehingga dia tertarik ke zaman itu. Ternyata Leava mengetahui soal cermin, karena kekaisaran sedang meneliti cermin tersebut. Sebelum menceritakan soal cermin, Leava meminta makanan. Setelah makan 3 porsi burger sendirian, dirinya merasa kenyang. Lalu Leava mulai membahas soal kekuatan sihir lemah Felicia, bagaimana bisa memanggil seseorang. Sedangkan dirinya sendirian saja tak bisa melakukan sihir tersebut. Alhasil Yuto terkejut dan meragukan kemampuan sihir Leava. Dalam sekejap, Leava mengeluarkan sihir Rising sehingga Yuto tidak bisa bergerak sama sekali. Baik Yuto ataupun Felicia terkejut kalau Leava memiliki rune kembar. Setahu Felicia, pengguna rune kembar di Yggdrasil ada 2, berarti Leava adalah kaisar ilahi Sigdriva. Segera Leava membenarkan perkataan Felicia kalau dirinya memang kaisar ilahi Sigdriva. Sontak saja Felicia bersujud meminta maaf. Begitu juga dengan Yuto yang meminta maaf dan memohon sihirnya dibatalkan.
Pada dasarnya ada dua jenis sihir, yaitu sihir efek dalam dan sihir efek luar. Karena Rising adalah sihir efek dalam, maka perlu sihir efek luar untuk membatalkannya. Akan tetapi Leava tidak suka sihir efek luar, jadi dirinya tidak bisa membatalkannya. Namun Shin bisa membatalkan sihirnya, sebab ia memiliki sihir Foam Beetler yang bisa melepas sesuatu dari ikatan tertentu. Kemudian Yuto menghubungi Mitsuki lalu menceritakan kalau Leava sangat mirip dengannya. Akan tetapi warna rambut dan matanya sangat berbeda, sedangkan lainnya sama persis. Berdasarkan pembicaraannya dengan Leava, kemungkinan Yuto bisa pulang dengan sihir Fumblefutter, namun penyihir Shin berada di pihak musuh. Kalau begitu Yuto harus mencari orang lain yang memiliki kemampuan yang sama seperti Shin. Akhirnya Yuto mendapatkan pencerahan. Setelah itu Yuto berdiskusi bersama rekannya membahas masalah klan petir yang sudah menguasai benteng Gashina. Yuto memutuskan akan menggunakan strategi Henshin untuk memancing musuh. Lalu Yuto memulai menjelaskan detailnya kepada rekannya. Keesokan harinya perang klan petir dengan klan serigala. Terlihat Stanford menuju benteng buatan Yuto. Walaupun banyak anak panah menghujaninya, tidak mempan terhadap Stanford sebab dirinya menggunakan senjata baru berbentuk payung. Saat payung dibuka, bisa menghalau serangan. Kemudian Stanford melempar payung besi sehingga terbukalah benteng. Dengan palu penghancur Mjolnir, Stanford meluluh lantahkan pasukan serigala. Lalu Chris melaporkan bahwa klan petir membawa senjata besi. Akhirnya Yuto menyadari kalau klan petir sudah bersekutu dengan klan kumbang harimau. Akan tetapi Yuto memiliki rencana untuk menghadapi kekuatan musuh. Lalu Shelby dan pasukannya mengikuti Stanford. Di sana Stanford bertemu dengan Rune dan mereka saling bertarung. Stanford menyuruh Shelby untuk segera maju membawa pergi para pasukan, sedangkan dirinya akan membunuh Rune. Yuto mendapatkan laporan kembali dari Chris bahwa bala bantuan musuh datang dari arah selatan berjumlah lebih dari 10.000 orang. Pasukan klan kumbang harimau akan segera tiba di arena. Kembali ke pertarungan, Stanford menyerang Rune secara beruntun. Datanglah Skadis membantu Rune. Keduanya pun menyerang Stanford, tetapi Stanford bisa mengatasinya karena Stanford sudah mengetahui cara bertarung Skadis. Jadi dirinya bisa mengatasi serangan Skadis. Lalu Rune akan menyerang dari belakang, dan Stanford bisa mematahkan senjata si wanita berambut perak itu. Ketika Rune memiliki banyak celah, Stanford mau menghantam tubuh Rune. Sewaktu Skadis menghalau, maka Stanford langsung menendang Skadis sampai terpental jatuh ke jurang. Adapun Rune hanya bisa melihat Skadis yang terjatuh, sedangkan dirinya tak bisa menolong. Selanjutnya Rune masih terus berusaha melawan Stanford. Adapun Looper yang sedang menyemangati pasukannya untuk membalas kekalahan masa lalu saat klan kumbang harimau menelan kekalahan saat bertempur melawan klan serigala. Segera Looper memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tibalah pasukan klan kumbang harimau menyergap pasukan serigala. Akibatnya pasukan serigala banyak yang bermatian. Kemudian Yuto datang menyemangati pasukannya. Kehadiran Yuto di sana mengembalikan semangat tempur pasukan klan serigala. Lantas Yuto menyuruh pasukannya untuk mengangkat tombak dan masuk ke dalam formasi serta membangunkan kembali benteng kereta. Wejangan sang Patriarch pun membuat aroma baru dalam pertempuran. Flashback di mana Felicia teringat di saat Yuto mengatakan mau maju ke baris depan. Alasan Yuto karena pasukan klan petir memiliki semangat tinggi sebab Stanford ada di garis depan. Walau ide itu kelihatan nekat, tapi dia bisa menyatukan hati prajurit. Sementara itu, Looper merasa kesal lalu menyuruh prajuritnya membunuh sang Patriarch klan serigala, So Yuto. Dengan pemberitaan dari Looper membuat pasukan klan kumbang harimau mengincar nyawa Yuto. Apalagi bisa membunuh Yuto, maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Jadi berlomba-lombalah mereka untuk membasmi Yuto. Adapun Yuto tidak gentar meski mengetahui nyawanya diincar oleh musuh. Malahan terus meyakinkan pasukannya bahwa kemenangan masih berpihak kepada klan serigala. Selain itu para prajurit teringat akan jasa-jasa Yuto selama menjadi Patriarch klan serigala.
mereka bisa menikmati kemakmuran dan kesejahteraan bahkan kehormatan. Bukan hanya itu saja, sang patriark memiliki banyak inovasi baik dalam persenjataan atau dalam menu masakan. Mereka bisa menikmati berbagai makanan yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Yuto juga membangun sekolah untuk pendidikan anak-anak. Semua itu bisa mereka nikmati berkat Yuto menjadi pimpinan klan serigala. Oleh karena itu, para prajurit tidak akan melupakan kebaikan Yuto kepada mereka. Maka pasukan akan melindungi harapan klan serigala dan tidak akan membiarkan Yuto jatuh ke tangan musuh. Adapun Yuto tidak menyangka kalau dirinya bisa membangkitkan semangat juang pasukannya. Kalau menurut Felicia, hal itu adalah wajar. Bagi mereka, Yuto penyelamat klan serigala. Sedangkan Rune belum selesai bertanding dengan Stanford. Ketika melihat Yuto ada di garis depan, membuat Stanford semakin kagum kepadanya. Sehingga Stanford ingin secepatnya pergi dari sana dan pergi menuju tempat Yuto. Apalagi Rune tak bisa menghiburnya. Akan tetapi, Rune menjawab ocehan yang menghina dirinya dengan melukai Stanford. Akhirnya terdengarlah berita bahwa pasukan Muspel telah merebut benteng Gashina. Lantas Yuto kembali menyemangati pasukannya untuk menuntaskan pertempuran. Kembali ke pertempuran Stanford bersama Rune. Di sana Stanford berniat untuk mundur. Apalagi dirinya sudah terluka sangat parah akibat sabetan pedang Rune. Walau begitu, Stanford masih memiliki waktu untuk terpukau atas kemampuan Yuto di medan perang. Sang patriark klan serigala selalu ada ide untuk trik baru saat bertarung. Sebelum mundur, Stanford menanyakan nama Rune. Baginya serangan terakhir Rune sangat mengesankan. Segera Stanford mengumumkan kalau mereka harus mundur. Untuk membuka jalan pelarian pasukan, maka Stanford akan menahan musuh. Ketika Stanford menitipkan salam kepada Skadias, membuat Rune sadar kalau pamannya masih hidup. Segera Rune mencari keberadaan Skadias, serta menemukannya dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Yuto bisa menangkis setiap serangan Looper. Lantas Looper merasa kalau Yuto sudah berubah tak sama seperti waktu dulu. Karena Yuto terus mengasah kemampuannya. Apalagi Yuto tidak pernah bolos latihan. Sebab dirinya sudah muak apabila terus-menerus dilindungi. Walaupun pedang Yuto sudah bisa dijatuhkan Looper, tetapi dia masih bertarung dengan tangan kosong. Membuat Looper terjatuh serta pingsan. Yuto atau Felicia menyadari kalau ada Shin yang di dekat mereka. Karena Shin menggunakan sihir yang bisa membuat ikatan suci terjalin dengan dewa pada diri Yuto setelah melemah. Akibatnya, lama-kelamaan tubuh Yuto menghilang. Sebelum menghilang, Yuto menitipkan smartphone-nya. Sedangkan Looper dibopong oleh prajuritnya pergi dari sana. Tinggallah Felicia sendirian menangisi kepergian Yuto. Lalu Mitsuki melihat kalau rumah Yuto ada cahaya yang menyinari kamarnya. Akhirnya Yuto kembali ke dunia asalnya dan bertemu dengan Mitsuki. Selanjutnya Mitsuki langsung memeluk Yuto. Apalagi keduanya dalam waktu yang tak lama bisa bertemu. Baik Mitsuki ataupun Yuto merasa sangat bahagia. Akhirnya keinginan Yuto kembali ke dunia asal dapat terlaksana. Tentunya dengan bantuan sihir dari Shin. Seketika itu Yuto meminjam smartphone milik Mitsuki. Sewaktu Yuto menghubungi ponselnya malah tidak tersambung. Lantas Yuto menceritakan kalau dirinya sudah berhasil mengalahkan klan petir dan memukul mundur klan kumbang harimau. Sedangkan Liena memperoleh info kalau klan petir dan klan kumbang harimau akan kembali menyerang. Ramus juga menyampaikan kalau Yuto kemungkinan sudah tewas. Sontak saja Liena tidak yakin dengan berita tersebut serta merasa sedih. Kembali ke dunia asal, Yuto sedang berpiknik bersama Mitsuki. Mereka menikmati keindahan di taman sambil berbincang santuy. Ada juga makanan enak untuk disantap. Tak lama Yuto mendapatkan panggilan telepon dari Felicia. Akhirnya mereka bisa berkomunikasi lagi. Lantas Felicia mengabarkan kalau mereka sudah gagal mempertahankan benteng Gashina lalu berhasil ke Lavenshire. Yuto juga berbicara dengan Rune serta meminta maaf sebab dirinya mendadak pergi. Setelah itu Felicia dan Rune menyelesaikan pembicaraan mereka di telepon. Pada malam hari Yuto menemui Mitsuki. Adapun tujuannya memanggil Yuto untuk membantu temannya kembali ke Yggdrasil. Begitu juga Mitsuki akan ikut menemani Yuto ke sana. Begitu juga Mitsuki yang akan ikut menemani Yuto ke sana. Akan tetapi Yuto tak sengaja mengizinkannya karena beberapa alasan. Tanpa sadar, Mitsuki mengungkapkan perasaannya kepada Yuto.
Sebaliknya Yuto juga mengajak Mitsuki untuk menjadi istrinya. Sebab Yuto tak bisa meminta seorang pacar menyerahkan hidupnya. Namun sebagai istri, Yuto bisa mengatakan dengan jelas ikutlah bersamanya. Akhirnya Mitsuki pun menerima lamaran Yuto. Kemudian seluruh warga klan Serigala menyambut euforia kehadiran Patriarch Yuto. Adapun Mitsuki sudah berada di zaman perunggu sedang mengobrol dengan Leava. Sedangkan Run berterima kasih kepada Felicia karena udah memanggil kembali Yuto. Felicia pun mengucapkan selamat datang kembali pada sang MC. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian penutup biar lebih afdol. Meskipun anime ini mirip dengan anime isekai pada umumnya, namun dalam cerita Hyakuren no How to Seikyo Valkyrie ini tidak menampilkan kejadian MC yang mati terus berinkarnasi ke dunia lain. Ketika menonton anime ini, Mimin jadi kaget banget cerita WA smartphone yang bawa-bawa HP-nya ke dunia isekai. Memiliki cerita yang unik serta terdapat unsur komedi di dalamnya. Meskipun sang MC menjadi OP seperti anime isekai lainnya, namun kisahnya tetap membuat penonton penasaran. Jalan ceritanya juga penuh petualangan, seru untuk diikuti dan banyak kelucuan yang tak terduga. Overall, Hyakuren no How to Seikyo Valkyrie ini merupakan anime yang Mimin rekomendasiin banget buat kalian tonton. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir.